Baik, kembali lagi bersama dengan saya, Meta Ivania Sidora, dengan NPM 1194048. Nah, di video kali ini saya akan melanjutkan pada chapter 9 di modul praktikum kecerdasan buatan. Ya, di bagian materi tentang Conditional Generative Adversarial Network. Nah, di sini ada soal teori dan ada praktek programnya. Nah, untuk soal teorinya kita skip dulu, kita langsungkan ke praktek programnya. Dan sebelum kita melakukan praktikum, silahkan download terlebih dahulu datasetnya yang digunakan ya. Nanti akan saya sertakan di bawah linknya. Nama datasetnya itu sendiri adalah wiki_corp. Nah, kita buka ke Google Colab dulu ya. Tampilan Google Colab yang pertama seperti ini. Jangan lupa untuk disambungkan di bagian sini, di-connectingkan dulu. Sesudah itu, di bagian file, pilih New Notebook. Setelah itu, kita buka ya. Nah, berhubung di sini saya sudah selesai mendownload untuk dataset dari Wikicrop. Jangan lupa masukkan datasetnya di dalam Google Drive kita. Contohnya seperti ini, saya udah masuk Drive. Nah, di sini kalian bisa lakukan untuk penguploadan ini file upload ya di bagian sini untuk datasetnya. Mungkin membutuhkan waktu yang sangat-sangat lama. Nah, sesudah itu langsung aja ke bagian kodenya ya. Di sini nanti kita akan coba untuk sambungkan drive-nya ke Google Colab ya. Jadi from Google Colab import drive, maka nanti akan muncul di sebelah sini untuk folder drive Google Drive kita ya. Ketika di run, hasilnya akan mounted at content drive, berarti artinya si drive itu udah berhasil buat disambungkan ke Google Colab. Nah, untuk selanjutnya, ini ya. Oh ya, untuk yang pertama, jelaskan bagaimana cara ekstrak file dataset ini ya, Gun menggunakan Google Colab. Jadi, yang pertama, kita importkan terlebih dahulu tar file, kemudian tf sama dengan tar file.open content drive /my drive wikicrop.tar. Nah, ini adalah tempat dimana kita menyimpan si wikicropnya tadi. Terus sesudah itu kita tf extractol ya, content drive my drive. Nah, ini nanti kita akan buatkan, kita akan masukkan, kita akan ekstrakkan file dari Wikicrop ke dalam folder Colab Notebooks. Nah, jika berhasil maka akan checklist hijau seperti gambar di samping. Untuk selanjutnya, jelaskan bagaimana kode program bekerja untuk melakukan load terhadap dataset yang sudah diekstrak, termasuk bagaimana penjelasan kode program perhitungan usia. Jadi yang berikutnya, kita importkan terlebih dahulu OS-nya, kita importkan terlebih dahulu time-nya. Setelah itu, from dari datetime, ya kita importkan dulu datetime-nya juga. Nah, setelah itu, kita importkan matplotlib-nya, .pyplot ya. Terus habis kita importkan NumPy, kita importkan juga untuk TensorFlow-nya. Nah, setelah itu, from class, ya import input dan model. Sesuaikan aja dengan script yang ada di sini sampai dengan from skippy.io import loadmat. Setelah itu dicobakan run. Jika berhasil maka akan ada tanda checklist hijau seperti pada gambar berikut. Nah, untuk selanjutnya, yang nomor 3, jelaskan bagaimana kode program The Encoder Network bekerja. Dijelaskan dengan bahasa awam dengan ilustrasi sederhana. Nah, di sini kita inisialisasikan, kita perumpamakan dia float data wikidir dataset wiki. Nah, kita ambil dari dataset wiki. Nah, kita load the wikimat file. Nah, di sini meta sama dengan loadmat ya, os.path join wikidir. Nah, formatnya adalah dataset. Nah, setelah itu kita load the list of all file. Full path-nya sama dengan meta dataset 000 full path.
kita lupa juga. Terus yang berikutnya ada list of MATLAB serial data numbers. Nah, ini adalah DOP meta dataset 0,0.0. Nah, setelah itu kita listkan of year when photo was taken. Ketika foto itu sudah terrealisasikan. Nah, foto taken sama dengan meta dataset dalam tanda kurung 0,0 foto taken. Nah, ini untuk tahunnya. Nah, setelah itu calculate age for all DOPs. Nah, kita akan mengkalkulasi untuk semua umur gitu ya. Jadi dari calculate age foto taken, kita udah jadi DOP E for E in rank land DOP. Nah, setelah itu create a list of tuples containing a pair of an image, math, and age. Jadi di sini kita akan buatkan list dari tuples containing berupa image path dan umurnya, image gambar dan umurnya. Di sini ada image ya, age list dari umurnya for index image path in enumerate full path, image append, image path, egg list, append, egg index. Nah, setelah itu kita return a list of all image and respective egg. Nah, kita returnkan, kita kembalikan nilainya, ya, jadi image egg list. Nah, terus habis itu kita print. Nah, setelah berhasil, maka hasilnya sama ya seperti di sebelumnya. Untuk yang nomor 4, jelaskan bagaimana kode program The Generator Network bekerja. Dijelaskan dengan bahwa bahasa awam dengan notation sederhana. Network, kita pakai kode network. Ada first constellation block, ya, ada batch normalization, ada juga convolutional block, ada juga convolutional block, ya, chart, ada yang for convolutional block juga. Di sini nanti sama aja. Cuman pembedanya ada di bagian conv 2D filtersnya, di bagian angkanya. Dari pertama tadi kan angkanya 232. Size-nya semuanya sama. Di bagian kedua ada 64 filtersnya. Di bagian ketiga ada 128. Di bagian keempat ada 256. Nah, setelah itu flatten layer, kita flattenkan, kita encodekan. Nah, setelah itu yang first fully connected layer, nah yaitu n-nya itu distance-nya itu pakai 4096, yang batch normalization, Likert rule-nya alpha-nya pakai 0,2, sama seperti yang di atas. Nah, untuk second fully connected layer-nya, di sini density-nya kita pakai stuk 100 ya. Nah, baru itu setelah itu yang terakhir adalah create modelnya. Kita buat modelnya. Model input layer output. Nah, di situ nanti kita akan mengembalikan hasil untuk modelnya. Baik, untuk selanjutnya nomor 4, jelaskan bagaimana kode program The Generator Network bekerja. Nah, di sini dijelaskan, kita definisikan lagi build generatornya, kita buatkan a generator model with high parameters value defined as follows. Di sini ada latent dims-nya 100, kita pakai 6 kelasnya 6, terus kita inputkan Z noise, terus inputkan lagi shape, let's dims, terus setelah itu inputkan lagi untuk label input shape-nya juga 6 class. Nah, terus X-nya kita pakai consonant ya, kita input Z noise sama input label. Setelah itu sama juga untuk dance-nya. Di sini pembedanya ada di dance, likely rule sama dropout. Di bagian yang pertama dance-nya kita pakai 2048, dropout-nya 0,2. Dan di bagian X dance yang kedua ada 258 dikali 8 dikali 8, dan likely rule-nya kita pakai likely rule-nya 0,2 dan ada dropout-nya 0,2. Bedanya di sini yang kedua ada shape, ada 88 sama 256. Nah, di sini ada X up sampling 2D, 2D-nya size-nya pakai 2,2, terus ada conv 2D-nya, 2D-nya filternya kita pakai 128. Alpha-nya 0,2 tetap sama, dan di bagian yang paling selanjutnya lagi ada sampling size-nya 2,2, cuman bedanya di filternya dia pakai 64. Terus untuk batch normalization-nya momentumnya 0,8. Terus untuk likely rule-nya kita pakai alpha-nya 0,2. Terus setelah itu untuk X up sampling 2D-nya size-nya kita bisa pakai 2,2, dan di bagian terakhir ini pembedanya ada activation-nya, kita activation dulu. Nah, setelah itu kita buatkan modelnya, model input lagi, dan kita kembalikan untuk modelnya, return model. Untuk soal yang berikutnya, jelaskan bagaimana kode program The Discriminator Network bekerja. Nah, berikutnya ini ada
kita definisikan with diskriminator, sama kita buat diskriminator modelnya dulu dengan hyperparameter value definite as follow. Nanti kita inputkan shape, kita inputkan label, dan kita inputkan untuk angka-angkanya. Misal kalau di sini kan pakainya input shape-nya ada 64, 64 sama 3. Terus ada lagi tuh untuk label shape-nya 6. Nah, untuk X-nya sama di bagian yang pertama conv 2D-nya. Conv 2D-nya kita pakai 64, size-nya 3. Terus di bagian label input 1 yang pertama ada lambda. Terus di bagian berikutnya lagi ada conv 2D-nya kita pakai 128. Terus di bagian berikutnya lagi conv 2D-nya kita pakai 256. Di bagian yang berikutnya lagi untuk conv 2D-nya kita pakai yang 512. Pembedanya di sini yang di bagian terakhirnya ada X flatten sama X dense-nya. Satu, activation-nya kita pakai sigmoid. Di bagian terakhirnya kita inputkan model dan kita kembalikan untuk nilai modelnya. Nah, untuk soal yang selanjutnya, jelaskan bagaimana kode program training SIGEN bekerja. Nah, kita permisalkan di sini if name my ada define hyperparameters. Nah, di sini data dirinya kita isi data. Untuk wiki dirinya, prospect join data dirinya kita masukkan untuk dataset Wikicrop yang pertama tadi. Terus untuk approach-nya kita pakai 500. Terus untuk bat size-nya kita pakai 2. Untuk image shape-nya kita pakai 64. 64, 64 sama 3. Dan untuk z-shape-nya kita pakai 100. Dan untuk train gain-nya kita ubah jadi true. Terus untuk train encodernya kita ubah jadi false, dan train gain with FR kita ubah jadi false. Terus untuk FR image shape-nya kita atur untuk ukurannya 192 sama 3. Terus yang berikutnya, yang bagian terakhir, jelaskan bagaimana kode program initial dan latent vector approximation bekerja. Jadi bagian terakhir di sini, if train encoder, build and compile encoder. Kita compilekan dulu untuk encodernya. Optimizernya kita kasih di sini tuh untuk inputkan Adam. Nah, terus bagian selanjutnya adalah generator dari load weight, tinggi dari jaringannya. Try generator load weight, generatornya dipakai H5. Terus selanjutnya kita print kan untuk errornya jika terjadi error. Terus di sini untuk size-nya di bagian random normal ada 500 dan kita inputkan untuk z-shape-nya. Dan bagian selanjutnya ada y untuk np random random low-nya kita pakai 0, high-nya kita pakai 6, dan size-nya kita pakai 500. Dan untuk y selanjutnya ada np recept ya, dan ada y2 categorical. Nah, for approach in rank, approach print. Nah, untuk encoder loss. Nah, setelah itu kita train the encoder model, dan ada write the encoder loss to TensorBoard, dan ada save the encoder model. Untuk bagian terakhirnya kita save the encoder model. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.